Yo minasan, kembali lagi bersama admin Sayonara Jiraiya, untuk membahas cerita selanjutnya. Pada adegan terakhir di video 2 hari yang lalu, Eida mengalirkan energi Senrigannya ke tangan kanannya, dan tangannya mulai menghitam kemudian itu digunakannya, untuk menghancurkan perisai gunung Myoboku milik Fukasaku. Setelah berhasil melakukannya, Fukasaku terkejut karena sejatinya, tidak ada yang bisa menghancurkan itu sebelumnya. Orochimaru pun di situ bertanya ke Eida dengan berkata, "Apa yang kau lakukan Eida? Mengapa kau mencegahnya pergi? Aku sudah menyampaikan kepada kalian, bahwa pasti Boruto akan mengerti hal ini." Eida kemudian berkata, kemampuan Jippo, atau penglihatan masa depan Amado, sangat penting untuk saat ini. Orochimaru kemudian berkata, "Kalau begitu, cari cara agar Koji tetap hidup bersama kemampuannya itu, dengan catatan bahwa ingatan Jiraiya juga harus dikembalikan." Fukasaku pun sebagai tetua utama di Gunung Myoboku, tidak mau mengikuti keinginan Eida secara cuma-cuma. Dia kemudian menyuruh Gamakichi untuk melakukan perlawanan demi bisa membuatnya pergi dari situ bersama Jiraiya. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa gunakan headset agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan kopi maupun cemilan untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasannya. Melihat ketegangan itu, Orochimaru pun akhirnya tetap berada di pihak Fukasaku. Dia langsung melompat berdiri di depan kodok itu sambil berkata, "Biarkan kami pergi dari sini Eida." Hashirama di situ mencoba menenangkan situasi, dengan mengatakan bahwa mereka harus mencari jalan tengah yang adil. Hashirama lalu berbicara ke Orochimaru dengan berkata, "Satu sisi bahwa mereka benar, kita perlu membicarakan ini ke Naruto ataupun Boruto." Orochimaru langsung menyangga ucapannya dengan berkata, "Amado jelas mengenai itu, dia tidak akan memberitahukan rahasia Jiraiya ke Naruto." "Benarkan itu, Amado?" Amado melihat ke arah Orochimaru sambil menjawab, "Benar, sesuatu hal tak diketahui oleh kalian semua, hanya aku yang mengetahuinya sehingga, itulah mengapa ini masih harus aku rahasiakan." Orochimaru di sini merencanakan sesuatu, yang memungkinkan dia bisa pergi bersama Fukasaku ke Gunung Myoboku. Tapi sebelum dia mengatur strategi secara diam-diam itu, adegan beralih ke sebuah daratan, yang melayang di atas desa Sunagakure hingga ke lembah kematian. Boruto dan lainnya ada di situ. Boruto sebelumnya berhasil menyerang secara tiba-tiba dan cepat, ke arah 3 Otsutsuki yang membuat mereka terbunuh. Lalu dengan suara agak sedikit bergetar terkejut, salah satu Otsutsuki bawahan dari ras Momo berkata, "Apa yang baru saja terjadi?" Di depan mata mereka, 3 rekan mereka yang merupakan petarung elit Otsutsuki, meskipun hanya bawahan dan terpengaruh oleh genjutsu dari 15 Otsutsuki tertinggi itu, telah tewas secara instan tanpa sempat mengeluarkan satupun jutsu pertahanan. Darah biru mereka melayang di udara hampa, menjadi saksi bisu kecepatan Boruto, yang sudah tidak bisa lagi ditangkap oleh Byakugan, maupun Sharingan tingkat tinggi pun. Boruto berdiri diam di tengah-tengah kepungan, uap merah tipis keluar dari pori-pori kulitnya. Mata Jogan merah, yang merupakan pecahan dari Jogan tahap ketiga bagian keempatnya, berdenyut memancarkan sebuah aura dingin, yang membuat atmosfer di atas daratan melayang tersebut sangat mencekam. Boruto menatap telapak tangannya sendiri, merasakan kekuatan Jogan merah itu, dengan energi Momoshiki dan Urashiki. Lalu dengan dinginnya Boruto bertanya, "Itu adalah 3 orang yang malang. Sekarang apakah kalian ingin bahwa aku menambahkan nama-nama kalian yang terbunuh seperti mereka?" Para Otsutsuki itu terkejut, karena suara Boruto terdengar seperti 2 orang yang berbicara bersamaan. Boruto melanjutkan ucapannya dengan berkata, "Aku pikir kalian adalah dewa yang tak terkalahkan. Ternyata, leher kalian sama lunaknya dengan manusia biasa, saat berhadapan dengan keadilan." Otsutsuki tertinggi ras Momoshiki, sang pemakan 20 buah cakra itu, terlihat gera melihat arogansi Boruto di depan anak buahnya. Wajahnya berubah pucat memerah karena murka, dan dia berkata, "Jangan sombong kau bocah, kau hanya beruntung karena kami meremehkanmu sebelumnya. Jika kami bertarung sungguh-sungguh, serangan seperti tadi tidak akan mengenai 3 Otsutsuki itu. Pasukan, jangan beri dia celah, gunakan formasi pemakan jiwa." Seketika saja, 24 Otsutsuki bawahannya yang tersisa membentuk lingkaran besar, menciptakan jaring energi hitam, yang bertujuan untuk mengunci pergerakan dimensi Boruto. Namun mereka lupa bahwa Boruto baru saja mendapatkan mandat dari dewa tertinggi Otsutsuki yakni Shibai. Momo-chan bertanya di dalam tubuh Boruto dengan berkata, "Kapan kau akan menggunakan mahakuasa Shibai?" Boruto menjawab, "Sabar dulu,
aku masih akan melihat situasinya. Jika kekuatan lain bisa digunakan, maka itu bagus agar aku bisa menghemat kekuatan Shibai. Saat Boruto berbicara, sosok misterius di dalam tubuhnya pun berkata, "Jangan lupa yang aku sampaikan sebelumnya, kau masih memiliki 6 kemampuan perubahan Jogan tahap terakhir. Saat ini kau telah membuka hingga bagian keempat. Namun saat kekuatan Jogan bagian kelima terbuka, itu bukan hanya Joganmu sendiri, tapi maaf bahwa nanti adikmu kembali terlibat pada bagian kelima." Boruto pun kaget dan bertanya, "Apa maksudmu? Apakah Tensegan Hima kembali lagi? Dan itu jauh lebih kuat dari kombinasi kami sebelumnya?" Sosok misterius itu menjawab, "Benar, kali ini Tensegan itu akan bercampur dengan kekuatan warisan klanmu. Dia mewarisi darah nenekmu atau darah klan Uzumaki. Joganmu akan bergabung kembali, namun kali ini kekuatan yang disumbangkan adikmu jauh lebih besar. Bahkan dia akan bisa muncul di sini, sebab Tensegan yang dikombinasikan dengan cakra Uzumakinya, membuatnya bisa muncul di sebelahmu saat kau mengaktifkan Jogan bagian kelima. Satu kekuatan besar yang akan dia sumbangkan, adalah dapat membelah sebuah dimensi." Momoshiki bertanya dengan berkata, "Aku belum pernah mendengar istilah membela dimensi. Coba jelaskan kepada kami secara sederhananya, jangan banyak cocok logi yang membuatku kesal kepadamu." Sosok misterius itu tertawa sambil berkata, "Ketika Boruto mengaktifkan ini, Himawari akan muncul dan dialah yang akan menjelaskannya ke kalian." Sosok misterius itu kemudian hilang, dan dia kembali ke alam bawah sadar Himawari. Nanti percakapan mereka akan diperlihatkan juga, saat ini masih fokus ke Boruto dulu. Setelah mendengar penjelasan sosok misterius itu, Boruto benar-benar terkejut dengan berkata, "Himawari akan sangat kuat, bahkan tanpa memakan buah cakra layaknya ras ibumu Momoshiki." Nah, setelah melihat Boruto mulai dikepung oleh jaring energi, Kawaki tidak tinggal diam. Dengan kekuatan yang juga diberikan Shibai sebelumnya, Kawaki merasakan mata Sukuna Hikonanya berevolusi. Dia berkata, "Kalian pikir hanya Boruto yang mendapatkan hadiah dari Shibai?" Kawaki melepaskan puluhan batang hitam raksasa dari langit, namun kali ini batang tersebut dilapisi api emas yang tidak bisa dipadamkan. Di sisi lain, Madara Uchiha tertawa liar. Ia melompat ke arah dua Otsutsuki ras Ishiki, yang sedang mencoba melemparkan kubus besar ke arah Kawaki. Sambil melompat dia berkata, "Lihatlah kekuatan yang dikembalikan oleh Dewa Otsutsuki." Madara merapal segel tangan tunggal sambil berkata, "Katon?" Api yang keluar dari mulut Madara berwarna putih keemasan, menghanguskan kubus-kubus hitam tersebut, hingga kubus itu mencair sebelum sempat menyentuh Kawaki. Lengan kanan Madara yang baru saja pulih, memancarkan cahaya silau. Ia memukul salah satu Otsutsuki dengan pukulan mentah, namun dampaknya menciptakan ledakan gelombang kejut, yang menghancurkan organ dalam musuhnya secara instan. Madara berbicara dalam hati dengan berkata, "Luar biasa, kekuatan ini jauh melampaui saat aku menjadi Jinchuriki Kyuubi." Sasuke yang berada di sampingnya menggunakan Susanoo untuk memotong rute pelarian musuh, sebab dia memastikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang bisa kabur dari daratan yang melayang ini. Nah, jaring besar yang disiapkan oleh 24 anggota Otsutsuki pengkhianat, diputuskan dengan mudah oleh Boruto, dengan cara menggunakan pedang yang diberikan Sumire kepadanya. Boruto mengalirkan energi Jogan bagian keempat itu, lalu dia hanya menebas udara, dan efek tebasan itu membesar lalu menghancurkan seluruh jaring tersebut. Beberapa Otsutsuki yang memegang jaring itu terlempar dan di sini, Otsutsuki tertinggi ras Momoshiki akhirnya turun tangan sendiri. Ia melesat dengan kecepatan yang menandingi Boruto, membawa sebuah pedang besar yang terbuat dari kristal cakra merah. Benturan antara sabit merah musuh dan pedang Boruto terjadi, menciptakan retakan hingga ke ruang dimensi, membuat daratan di bawah mereka hancur berkeping-keping. Yaps, efek kedua pedang itu mengarah ke desa Sunagakure, membuat Kankuro dan warganya sangat terkejut. Untungnya di sini, Shukaku dan Gaara telah kembali di desa mereka, melalui jalur daratan yang mengapung tersebut. Shukaku langsung membuat pasirnya, menutupi rumah-rumah warga, sambil dibantu oleh kemampuan pasir milik sang Kazekage tersebut. Alhasil, hanya pintu gerbang desa Suna yang hancur, beserta area di dekat lembah kematian, hutannya seketika terbakar secara keseluruhan. Tobirama yang menyaksikan itu, kemudian melompat, dan dia menyemburkan elemen air yang banyak, untuk mencoba memadamkan hutan di dekat desa Konoha tersebut. Saat momen itu terjadi, Otsutsuki ras Momo itu lantas berkata, "Kau hanyalah manusia yang dipinjamkan kekuatan. Boruto, aku adalah akumulasi dari 20 planet yang telah aku telan."
Ia membuka mulutnya, menembakkan laser hitam pekat yang diarahkan tepat ke jantung Boruto. Boruto tidak menghindar, ia justru tersenyum. Di saat itulah tiba-tiba saja mata Jogannya berevolusi kembali full menjadi Byakugan. Saat itu juga, Himawari muncul melalui portal berwarna biru, dia telah mengaktifkan satu Tensegan tersebut. Lalu simbol lingkaran mata Jogan Boruto, muncul kemudian menutupi pola bagian dalam milik Byakugan itu. Itulah gabungan antara Tensegan Hima dan Boruto, mata Hima tiba-tiba berubah sama seperti Boruto, yakni tampilannya seperti Byakugan tetapi bagian dalamnya ada cahaya Jogan. Dalam sekejap itu, mata mereka memancarkan cahaya putih, dunia di sekitar mereka mendadak berubah warna jadi negatif. Lalu secara mengejutkan, laser hitam milik Otsutsuki itu berbelok kembali ke arahnya sendiri, seolah-olah jutsu itu seperti menolak mengenai Boruto. Dengan terkejutnya dia bertanya, "Apa? Kau sudah bisa menggunakan maha kuasa milik Shibai?" Teriak Otsutsuki itu dengan wajah penuh ketakutan. Boruto menjawab, "Bukan. Ini masih kekuatan kami berdua, kekuatan yang disebut sebagai Two Blue Vortex, atau pahlawan dua pusaran biru." Saat itu juga, Otsutsuki tersebut lalu memunculkan pelindung kuat, dan berhasil menahan lasernya sendiri. Namun Himawari langsung menyerangnya, menggunakan teknik lock-on, yang dikombinasikan dengan Jogan serta Tensegan itu. Otsutsuki itu terlempar jauh hingga ke dalam desa Konoha, lalu tubuhnya menabrak dinding patung para Hokage. Boruto dan Himawari, lalu turun bersama-sama ke bawah di sebelah Naruto, Madara, Sasuke maupun lainnya, sambil Hima masih mengaktifkan mata tersebut. Saat mereka berdua turun, tubuh Hima masih bereaksi hebat seperti memunculkan cakra besar, seperti ketika Guru Gai mengaktifkan Hachimon Tonko. Hal itu membuat mereka semua, seperti terserah menjauh dan Naruto bahkan mengaktifkan mode Baryon lagi, agar membuat dia tidak terhempas menjauh. Boruto tidak merasakan itu ketika berada dekat di samping Hima, sebab energi Jogannya bisa menahan hal tersebut. Namun dia heran ketika melihat mereka semua tampak menahan sesuatu. Lalu Kurama dari dalam tubuh Hima bertanya ke sosok misterius di tubuh Hima dengan berkata, "Bagaimana caranya dia menurunkan intensitas energi itu?" Sosok misterius itu menjawab, "Gunakan cakramu untuk membalut tubuhnya." Seketika saja, Kurama mengeluarkan setengah cakranya, lalu membungkus tubuh Hima, sehingga energi Himawari itu langsung menurun dan nonaktif kembali. Hima kaget melihat ayahnya dan semua orang di situ. Lalu Naruto mendekatinya sambil berkata, "Kau benar-benar luar biasa Himawari." Pimpinan Otsutsuki yang duduk terluka di situ berkata, "Tampaknya dunia ini tidak perlu lagi membutuhkan orang-orang seperti Shibai ataupun aku dalam mengatasi gangguan di planet bumi atau sekitarnya." Melihat kemampuan Boruto dan adiknya, itu sudah cukup melemahkan mental anak buahku yang berkhianat. Aku bisa merasakan lutut mereka mulai gemetar saat ini. Minato di situ berkata, "Meskipun demikian, yang kami hadapi baru satu Otsutsuki tertinggi, atau satu dari 5 pengkhianat yang mendeklarasikan diri sebagai Otsutsuki tertinggi itu. 4 lainnya masih ada di dimensi kegelapan, beserta anak buahmu yang lain, yang masih ada di pihak mereka." Pimpinan Otsutsuki lalu berkata, "Tenang saja, jika melihat kemampuan Boruto, kita pasti bisa mengurangi jumlah mereka secara signifikan. Aku juga masih memiliki kartu as lain, sehingga pertempuran ini aku pikir masih sedikit berpihak kepada kita." Nah, sementara pertempuran kosmik terjadi di daratan yang mengapung tersebut, suasana di Konoha justru lebih mencekam secara psikologis. Eida berdiri tegak di depan Fukasaku, tangan kanannya yang menghitam akibat energi Senrigan masih mengeluarkan asap setelah menghancurkan perisai Myoboku. Orochimaru bersikeras untuk membuat kesepakatan baru, yaitu Koji tak jadi dia habisi, dan kekuatan penglihatan masa depan Koji tetap akan ada, asalkan ingatan Jiraiya juga dikembalikan. Tapi Amado berkata lagi, "Saat ini, cara tersebut belum bisa kita ketahui. Sebenarnya, tidak ada cara tetap mempertahankan kekuatan masa depan Koji, jika ingatan Jiraiya kembali. Bagaimana menurutmu? Apakah aku kurang jelas lagi mengatakannya padamu?" Orochimaru mendengar itu, lantas mencabut pedangnya sambil berkata, "Jika tak ada jalan lain, maka aku siap mengambil jalan ini. Kita berdua akan bertarung, siapa yang kalah, maka dia harus mengikuti keinginan salah satunya." Namun Eida kembali melarang mereka, sebab dia khawatir bahwa pertempuran keduanya malah akan membuat salah satu dari mereka terbunuh. Eida menutup matanya sejenak, mencoba melihat apa yang terjadi pada Boruto di atas sana. Dia melihat keanehan pada tubuh Boruto,
Eida pun mencoba melihat potongan adegan sebelumnya, ketika Shibai memberikan kemampuan mahakuasanya ke Boruto. Setelah melihat itu, Eida berbicara ke Fukasaku dengan berkata, Boruto baru saja mendapatkan kekuatan mahakuasa dari Shibai. Ada kemungkinan dia bisa memisahkan jiwa Jiraiya dan Koji, tanpa harus melenyapkan salah satu fisik maupun ingatan mereka saat ini. Aku meminta waktu kepada Anda Fukasaku-sama. Jangan pindahkan dia ke Myoboku sampai Boruto kembali, dan mencoba untuk menulis ulang hukum malam ini, dan kalian berdua tidak perlu saling bertarung. Nah, saat Amado berdiam, sosok perempuan misterius muncul kembali di alam bawah sadarnya. Dia berkata, kau pasti tidak setuju juga dengan Eida bukan? Entah mengapa, Koji sepertinya sangat istimewa bagimu, sehingga kau tetap menolak meskipun nanti Boruto akan melakukan sesuatu. Amado menanggapinya dengan berkata, aku tidak tahu siapa dirimu, tetapi yang kau katakan itu, semuanya memang benar adanya. Fugaku di situ kemudian bertanya, jadi, kita harus menunggu Boruto mengurus ini? Eida di situ melihat ke arah Fukasaku, untuk mendengarkan apa jawabannya. Fukasaku lalu berkata, baiklah aku akan melunak untuk sementara waktu, tapi jangan coba-coba untuk menjebakku. Kemudian, Fukasaku mengajak Koji untuk berjalan-jalan sebentar di area markas itu, sambil diawasi oleh Eida melalui senrigannya. Koji bertanya dengan berkata, apakah Jiraiya memang adalah muridmu? Fukasaku menjawab, benar, kisahnya telah tertulis dengan indah dalam memoriku. Dan kau, meskipun kau adalah kloningan, tetapi kemiripanmu membuatku mengingat kenangan itu. Aku masih tidak pernah menyangka, bila tubuh Jiraiya diselamatkan saat di detik-detik akhir hidupnya, saat tenggelam di laut Amegakure. Nah, meskipun keadaan di sini terlihat tenang, akibat mereka ingin menunggu Boruto, tetapi Orochimaru tetap memikirkan rencana pelarian diri, untuk membawanya dan juga Fukasaku. Saat ini dia sedang meneliti beberapa hal di depan komputer Amado, sambil sesekali diajak bicara oleh Amado. Lalu adegan kembali ke Boruto di sana, keheningan yang mencekam menyelimuti Shikamaru di pusat inti desa Konoha. Setelah tubuh Otsutsuki tertinggi ras Momoshiki, tiba-tiba menghantam wajah patung Hokage hingga hancur. Beberapa Anbu langsung bergerak untuk mengeceknya, sementara Shikamaru mencoba menghubungi Boruto. Kemudian di daratan yang melayang itu, 24 Otsutsuki bawahan yang tadinya begitu arogan, kini terdiam kaku. Mereka menatap ke arah dua bersaudara yakni Boruto dan Himawari, yang berdiri berdampingan dengan aura yang melampaui logika dewa sekalipun. Mantan pimpinan Otsutsuki yang terluka itu, berbicara dengan nada mengejek dari balik bahu Boruto dengan berkata, kalian mengikuti 15 pengkhianat itu, karena kalian haus akan kekuatan buah cakra yang selama ini kita tanam. Tapi sekarang, kalian melihat sesuatu yang jauh lebih murni, kekuatan yang lahir dari ikatan darah dan tekad untuk melindungi. Bagaimana rasanya melihat target kalian, justru menjadi pemangsa kalian sendiri? Salah satu Otsutsuki bawahan dari ras Ishiki, mencoba mengangkat tangannya untuk menyerang, namun tangannya bergetar begitu hebat, sehingga ia tidak bisa membentuk segel tangan apapun. Ketakutan itu nyata. Kehadiran Himawari yang dibalut cakra Kurama, dan mata kombinasi Jogan Tenseigan, menciptakan tekanan gravitasi psikologis yang membuat udara terasa seperti semen cair. Boruto menatap adiknya dengan bangga, namun tetap waspada. Dia berkata, Hima, kau melakukannya dengan baik. Tapi tetaplah di belakangku, intensitas energimu tadi hampir menghancurkan desa kita sendiri. Himawari, yang matanya sudah kembali normal berkat bantuan Kurama, mengangguk kecil meski wajahnya tampak pucat. Himawari lalu berkata, Kak, aku bisa merasakan mereka. Mereka saat ini ketakutan, tapi di dalam hati mereka, ada segel genjutsu yang sangat hitam. Kita harus membebaskan mereka atau mengakhirinya. Boruto berkata, kau sama seperti ayah, itu sesuatu yang mulia untuk dilakukan, tetapi memiliki resiko yang besar juga. Pertama-tama, bagaimana agar kau bisa mengendalikan intensitas energimu tadi? Kembali ke patung Hokage, reruntuhan batu mendadak meledak. Otsutsuki tertinggi ras Momoshiki, bangkit kembali dari puing patung wajah Hokage ketujuh. Jubah putihnya kini sobek, dan dari tubuhnya keluar aura ungu kehitaman yang sangat mengerikan. Ia telah mengaktifkan bentuk terakhirnya, yakni keinginan untuk menelan planet bumi. Nah, apa yang akan Boruto lakukan, jika Otsutsuki ini benar-benar mencoba melenyapkan bumi? Apakah dia akan menghentikannya, atau menyelamatkan semua manusia terlebih dahulu sebelum melawannya?
Coba berikan teori kalian di kolom komentar video ini sebab setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu guys.